visi kita itu apa. Nah, marilah kita definisikan dulu visi itu sebenarnya apa. Visi itu adalah sebuah cita-cita besar, cita-cita yang ingin kita wujudkan terkait dengan, kalau kita sebagai stakeholder di sekolah adalah keberhasilan siswa kita itu, apakah visi itu sudah berpihak kepada anak, apakah sekolah kita itu sudah mencapai istilahnya keunggulan-keunggulan yang diharapkan. Jadi idealnya memang seperti yang diinginkan Pak Gun, visi itu setiap tahun bisa dievaluasi apabila visi itu sudah tercapai. Jadi oleh karena itu visi itu juga harus terukur, bisa dilaksanakan, bisa diraih. Jangan sampai visi itu setinggi langit tetapi kita tidak bisa untuk mewujudkannya. Ya. Jadi idealnya visi itu tetap terukur, bisa kita wujudkan. Tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi tujuan pendidikan kita itu intinya adalah murid, bukan apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan itu, ya, tapi tujuannya hanya berpusat kepada murid. Jadi nanti ke depan apa istilahnya di slide selanjutnya, apakah benar-benar visi yang sudah kita rumuskan waktu dulu itu sudah benar-benar berpusat pada murid atau belum. Kemudian melalui diskusi pada hari ini kita nanti juga akan dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan impian dan cita-cita. Jadi impian dan cita-cita murid dengan tepat. Misalkan kalau di SMP itu misalkan cita-cita anak ingin masuk kepada sekolah yang favorit, misalkan seperti itu, ingin sesuai dengan yang diinginkan. Apakah persentase kelulusan kita itu sudah mencerminkan itu, mencerminkan harapan daripada anak didik kita? Kemudian melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja. Nanti setelah diskusi kita bisa menentukan program apa yang dapat mendorong tumbuh kembang murid, dari berbagai sudut pandang dengan tepat. Jadi makanya visi tiap-tiap sekolah, tiap-tiap lembaga itu beda-beda karena memang objek yang akan dituju dan objek daripada peserta didiknya adalah berbeda-beda. Untuk merefleksikan apa sebenarnya visi itu, ya, coba kita agak relax dulu sebentar, kita dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh anak didik kita, Amelia Agustin. Puisi ini adalah dengan judul Aku Melihat Indonesia. Ini karya Insinyur Soekarno. Oke. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesyo, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih adik Amelia Agustin yang sudah membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan yang dibacakan, puisi yang dibacakan oleh Amelia Agustin siswa kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan kira-kira? Pak Gun. Terima kasih. Bahwa kita itu sebagai guru, pandangan saya sebagai guru, bahwa tugas kita adalah untuk membesarkan Indonesia lewat jalur pendidikan. Jadi tenaga pikiran kita hanya tertuju untuk membesarkan Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Gun. Jadi apapun yang ada di wilayah-wilayah ini kan, puisi ini kan dibuat sebelum kemerdekaan. Jadi visi Insinyur Soekarno itu sudah membayangkan bahwa kita harus mencapai kemerdekaan dengan diberi nama satu wilayah atau satu negara dengan nama Indonesia. Itu visi yang sangat luar biasa waktu itu. Jadi sudah dari manapun daerahnya, dari manapun, dari Jawa, dari Batak, dari Ambon, dari mana, visinya satu, yaitu visi Indonesia. Pak Agus, coba Pak Agus, refleksi dari puisi tadi seperti apa kira-kira? Pandangan saya sebagai guru, jadi ingin memang membawa murid untuk maju ke depan, yaitu dengan menerapkan visi tadi yang ada iman dan takwa. Terus untuk dari puisi tadi, memang saya mendengar hati saya bergetar dengan puisi yang dibacakan tadi. Maknanya kita memang betul harus memajukan Indonesia dengan cara mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin, dengan visi ke depan
dengan sesuai dengan teknologi yang kita miliki ataupun sesuai dengan kemajuan yang ada, mudah-mudahan anak kita bisa menerapkan ilmu yang kita beri di kehidupan selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Gus. Ada 2 masukan tentang visi yang kita ingin raih. Itu gambaran sebenarnya ya, untuk acuan untuk mengartikan sesungguhnya visi itu apa. Satu lagi pendapatnya Pak Paiman. Satu lagi. Oke, terima kasih. Setelah kita mendengarkan puisi yang telah dibacakan oleh adik kita Amelia, menurut saya juga kita sebagai guru termasuk warga negara Indonesia, bahwa isi dari puisi tersebut semua warga Indonesia ini harus bersatu, mempersatukan, membuktikan cita-cita yang pada saat itu yang digagas oleh I.R. Soekarno. Nah, saat ini yang jelas kita semua, baik dari pulau manapun yang termasuk di Indonesia, maka kita harus bersatu untuk membuktikan cita-cita itu supaya nanti cita-cita tersebut bisa dilaksanakan baik dan dilaksanakan baik dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dari umpamanya dari Jawa, tapi seluruh Indonesia. Jadi itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Paiman tentang pendapatnya yang sudah mencerminkan tentang visi, apa sebenarnya visi yang ingin dicapai. Mas, tolong di on. Bapak Ibu, ini ada video, hanya video apa kartun, coba disimak. Hanya video kartun.
sudah menyimak videonya. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari video ini? Kira-kira apa pembelajaran yang dari mirsani video ini buat jenengan? Kaitannya dengan visi atau cita-cita. Untuk mencapai suatu visi atau cita-cita itu tidak harus berjalan secara mulus, pasti akan ada hambatan dan tantangan yang harus dilewati. Kadang meskipun sudah sampai, sudah tercapai, masih bisa turun lagi. Terima kasih Bu Rin. Ya. Gambaran visi pembelajaran Pak Sofyan. Terima kasih. Menurut pendapat saya tentang isi dari video tadi adalah untuk mencapai suatu tujuan itu jalannya atau caranya itu amat sangat istilahnya sulit sekali. Sama halnya memiliki suatu cita-cita yang digambarkan dalam video tadi, misalkan mau menaiki atau memanjat tebing salju, istilahnya itu kan tujuan yang mustahil, tebing salju, tapi dengan susah payah, dengan berbagai cara akhirnya tujuannya tercapai. Namun ada kendala juga, walaupun sudah tercapai pada puncak akhirnya gagal. Itulah kaitannya dengan suatu misi, meskipun dari visi atau tujuan pembelajaran, nah itu tetap kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan sudah menggambarkan. Sebenarnya video itu hanya sebagai ilustrasi bahwa bagaimana cara kita memandang visi. Jadi gambar tadi ya, waktu Bernard tadi melihat figura, itulah visinya sebenarnya. Saya harus sampai di sana. Hendak melihat figura. Nah, itulah gambaran visi yang harus kita rumuskan. Makanya tadi saya jelaskan visinya harus terukur tadi, bisa dikerjakan dan bisa dilaksanakan sesungguhnya. Jadi jangan terlalu misalkan terlalu tinggi dan mustahil. Visi mustahil itu tidak akan tercapai sampai kapanpun. Kemudian setelah dilalui Bernard tadi, beruang tadi, benar-benar menjalaninya apa yang sudah dirumuskan dalam visinya, ingin diraihnya. Dia ingin diraihnya, kelihatannya sebelum berjalan tadi kan kayak mustahil, maka banyak peralatan yang dibawa, ya semuanya. Tapi saat berjalannya itu kok menjadi mudah, ternyata menjadi mudah, ya. Karena apa? Visinya tadi dengan niat yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi mudah. Nah, setelah sampai juga tidak boleh sembrono. Setelah sampai tidak boleh sembrono. Kalau sembrono apa? Tadi ada batu kecil yang dengan jatuhnya batu kecil itu meruntuhkan semua gunung es tadi. Akhirnya apa? Yang sudah dipegang, yang sudah diraih visinya, gara-gara kita sembrono, akhirnya semuanya menjadi sia-sia, menjadi hancur. Itu. Jadi Bapak Ibu, dalam hari ini kita nanti akan merumuskan visi kita. Nanti kita akan melihat flashback visi sekolah kita seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan tujuan kita tadi, apakah sudah berpusat pada anak, visi kita sudah menuntun tubuh kembang anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, apa belum, nanti kita evaluasi. Ini mungkin sebelum kita
mereview visi kita, ini ada kalimat rumpang. Bapak Ibu bisa dibaca kalimat rumpangnya. Nanti satu persatu saya mintai Bapak Ibu untuk melengkapi. Itu kan ada titik-titik. Dikaitkan dengan visi tentang perubahan yang ingin Bapak Ibu harapkan, yang ingin Bapak Ibu capai terkait dengan cara kita mendidik putra-putri kita. Yang pertama, kita mau memimpikan murid-murid yang apa? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi ini nanti harus dipikirkan seideal mungkin yang seharusnya, bukan yang apa istilahnya kondisi real ya, karena ini adalah merumuskan visi itu harus apa istilahnya yang kita raih, tetapi juga harus mendekati yang paling sempurna. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi Pak Agus sudah coba yang nomor 1 Pak Agus. Kita memimpikan murid-murid yang Pak Agus memimpikan murid beri mana Pak Agus? Kasih ya itu. Tak operator yang memiliki satu, tidak usah deh. Yeah. Pak Agus memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya memimpikan murid-murid yang mengikuti arahan guru, jadi tidak selalu konfrontasi dengan saya. Terus untuk dididik sikap dan sopan santun dia mengikuti. Terus selanjutnya nanti ke depannya, nanti kalau setelah dia keluar dari sudah tamat dari SMP, bisa membuat nama baik dan mengaplikasikan apa yang saya ajarkan. Itu untuk jadi saya. impian Pak Agus untuk siswa-siswa Pak Agus itu adalah seperti itu tadi, Ya. nurut yang dikandani. Itu untuk sikapnya, tapi untuk pemikiran dia mungkin saya berikan kebebasan untuk mengembangkan pikirannya, Untuk pengetahuannya. untuk pengetahuannya. Tapi untuk sifat sikap dan sopan santun kalau bisa mengikuti gurunya, yaitu saya. Ya, jadi Pak Agus sudah memberikan contoh. Sudah. Insya Allah sudah. Jadi sudah saya berikan bagaimana cara saya contohkan, misalnya cara lewat di depan orang tua. Sudah saya praktekkan. Nanti kalau memang benar-benar anak itu bisa mengikuti, insya Allah juga menjadi baik. Terus bagaimana bertutur sapa dengan orang tua, nadanya harus lebih rendah dari gurunya, minimal seperti itu. Jadi tidak boleh membentak orang tua. Nah seperti itu yang saya inginkan. Itu untuk sikap. Mungkin seperti itu yang saya inginkan. Ya, terima kasih Pak Gus sudah menjawab yang nomor 1. Ya, memang kita semua ideal ingin siswa-siswa kita itu yang seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, patuh, cerdas, nurut, ya, rapi, sopan santun dan sebagainya. Idealnya seperti itu. Semoga saja ya kalau kita memberi tauladan dengan kita memberi contoh kepada anak-anak, ya insya Allah anak-anak nanti kalaupun hari ini masih ada 1-2 yang sulit untuk diatur, insya Allah nanti kalau sudah dewasa, anak-anak itu akan ingat dulu bapak guru saya dulu mengajarinya seperti ini. Yang nomor 2, Pak Paiman. Pak, good saya. Maaf, ini masukan saja. Jadi untuk membahas kalimat rumpang ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan meneruskan. Jadi yang pertama itu memang impian ideal kita ke depan itu murid-murid atau siswa kita itu
kita impikan bagaimana. Jadi untuk nomor 1 nanti mohon Pak, untuk yang lain mungkin bisa untuk nomor 1 ini agak lebih diutamakan. Mungkin kita bisa minta pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain, juga Bapak Kepala Sekolah. Masukannya mungkin kita impikan tadi yang ideal dari segi, ya saya garis bawahi dari Pak ini ada satu hal yang diinginkan beliau adalah dari segi akhlak adalah sopan santun, karakter yang harus kuat. Ini satu. Mungkin juga cita-cita yang lain. Ini mohon yang nomor 1 ini kita munculkan dulu. Bisa dari nanti dari masukan Bapak Ibu, kemudian nanti kita ketik, mungkin kita formulasikan dan kita simpulkan. Mohon lanjut. Ya, mungkin Pak Kepala nambahin untuk murid kita yang kita inginkan seperti apa Pak tadi? Terima kasih untuk ke depan karena untuk visi sekolah, kalau saya cenderung lebih diprioritaskan murid atau anak didik kita ini mempunyai memimpikan murid kita itu kita bangun murid yang unggul, berkarakter, kemudian beriman. Ya. Jadi murid yang unggul, berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin itu ya. Jadi lebih difokuskan ke arah visi kita di situ. Jadi unggul, berkarakter, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini mungkin ke situ dulu ya. Nah nanti monggo Pak Wartoyo selaku calon gubernur, kalau tadi disampaikan visi sekolah, ya visi sekolah memang bisa dirubah, ya bisa dirubah dalam 1 tahun itu, manakala visi yang sudah ada itu berjalan, ya. Kalau sudah berjalan mungkin visi-visi yang lain bisa nanti masuk untuk ada perubahan sehingga sekolah itu benar-benar visi dan misi yang sudah ditulis, yang sudah menjadi tujuan dari sekolah itu tercapai. Mungkin itu Pak Wartoyo ya, mungkin unggul itu ya unggul dalam berbagai hal, baik secara akademis maupun akademisnya. Itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan impian daripada murid-murid kita ke depan. Untuk pertanyaan yang kedua dari kalimat Rumpang ini, Pak Baiman, kita percaya bahwa murid adalah, jangan berlanjutkan kata-kata itu Ya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa, murid yang mampu dalam artian bisa menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, sehingga nanti ke depan dia menjadi anak yang sukses, termasuk bisa menggunakan ilmunya, walaupun dari SMP sini barangkali tapi bisa untuk meneruskan cita-citanya, umpamanya ke sekolah yang favorit dari dari ilmu yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Anak-anak saya yakin murid bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Baiman. Untuk
Pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Wida. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid menurut saya. Jadi kebutuhan murid itu apa? Misalkan waktunya kita mengajar, ya berarti kebutuhan murid itu adalah menerima pelajaran, ya berarti tugas kita adalah memberikan pelajaran. Selain pelajaran, kebutuhan murid untuk masa depan itu adalah seperti impian kita sebelumnya, yaitu adalah karakter yang baik untuk kedepannya, juga menghasilkan bibit yang unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Wida, bahwa di sekolah kita mengutamakan, kalau bisa saya tambahin mungkin apa istilahnya, pelayanan prima terhadap siswa. Jadi sebenarnya idealnya kalau kita memenuhi kewajiban kita sebagai guru dan tidak meninggalkan anak dalam arti tidak membiarkan jam kosong, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan kita, ya, insya Allah jadi anak akan mudah atau anak akan bisa belajar dengan kondusif. Kadang-kadang di sekolah kita karena ada suatu kegiatan dan anak-anak terabaikan, ya, anak-anak tidak terlayani, akhirnya timbul permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Mungkin ada kasus perkelahian, kasus bullying dan sebagainya. Itu karena pengawasan yang kita lakukan yang tidak tepat atau kita merasa mengabaikan atau kita meninggalkan. Sebenarnya kalau tahapan mulai siswa masuk jam 07.00 sampai siswa pulang itu, kalau time schedule-nya sesuai tugas dan fungsi kita, oh ini pergantian jamnya, sekarang siapa, anak harus apa, itu sebenarnya mulai masuk sampai pulang itu anak-anak tidak mungkin akan istilahnya lost kontak sebenarnya itu. Yang keempat, Pak Sofyan, menurut Pak Sofyan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa berhak menerima tadi ya, pembelajaran. Itu yang pertama. Selanjutnya sadar betul bahwa harus mematuhi aturan tata tertib yang ada di sekolah. Itu juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa adanya tata tertib, adanya peraturan atau adanya kesepakatan keyakinan sekolah itu untuk mendidik atau untuk mengatur supaya semua dari tujuan visi ke depan yang kita rencanakan tadi akan bisa tercapai. Yang kelima, 2T, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Misalkan untuk kebutuhan siswa-siswi kita, untuk guru kita, dan untuk para karyawan kita, seperti yang disampaikan Bu Ida, untuk kebutuhan siswa-siswa kita, untuk diberikan pelajaran sesuai yang diinginkan anak-anak, juga untuk yang diutamakan untuk akhlak siswa-siswi kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Hati yang sudah disampaikan bahwa pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya memang memicu atau mengingatkan kembali fungsi kita. Jadi kalau kemarin-kemarin ada semangat yang turun, ada
sesuai, marilah mulai hari ini kita merumuskan visi tentang sekolah kita, bagaimana siswa kita itu nanti kita harapkan seperti apa. Kemudian yang keenam terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan dan pengajaran dan pendidikan yang kita berikan itu membuat siswa kita tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Itu saja. Ampun ya. Ya, terima kasih Bari. Kita dan guru lain di sekolah sadar bahwa prioritas utama adalah siswa. Jadi pemerintah sudah membantu merencanakan program. Kalau di kementerian itu sebenarnya sudah sampai program seri yang ke 16 kalau tidak salah kemarin itu. Jadi semua itu sebenarnya untuk bagaimana tahapan-tahapan itu bisa menuntun tumbuh kembang anak untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya kira itu Bapak Ibu itu sudah merumuskan dan mengisi bersama kalimat rumpang yang ini sebenarnya sebagai dasar untuk rumusan visi yang akan kita diskusikan tadi. Ini sebagai dasar. Jadi nanti saat kita meruskan visi, keinginan-keinginan dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa terakomodir ke dalam sebuah visi yang kita susun. Kemudian kita refleksikan visi SMP Negeri 3 Doko. Visi kita adalah bermutu, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa. Kira-kira Bapak Ibu, dari visi ini kalau kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan di kalimat rumpang tadi, kemudian dengan cita-cita besar kita bersama tadi, kira-kira ini masih relevan atau tidak dengan situasi dan kondisi kita di saat ini? Kira-kira masih relevan atau tidak, Pak Iman? Menurut saya sangat relevan Pak, karena visi misi SMP Negeri 3 tahun ini jelas menurut saya ini sudah sesuai dengan keberadaan di lingkungan kita. Contoh visinya harus betul jelas, kita anak-anak kita nanti kita usahakan anak menjadi pandai, anak bisa menjadi bisa menjalankan apa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Guru. Terus berbudaya yang baik, yang sopan dan sebagainya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, berwawasan lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa. Tujuan kita itu yang terakhir adalah iman dan takwa. Sesuai dengan apa yang kita laksanakan, contohnya ketika kita menjalankan dari segi keagamaan kegiatan-kegiatan, umpamanya adanya sholat 5 waktu kita adakan pembiasaan sholat zuhur, itu sudah membuktikan bahwa anak sudah sebagian membuktikan adanya iman dan takwa. Kemudian sholat duha dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Paiman. Menurut Pak Paiman bahwa visi di sekolah kita yang sudah dirumuskan yaitu bermutu, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa ini masih relevan dan sangat cocok untuk situasi saat ini di SMP Negeri 3 Doko.
Pak Gun coba Gun. Menurut Pak Gun bagaimana Gun? Terima kasih. Kalau menurut saya tentang visi misi sekolah kita mungkin ya sudah sesuai, tapi mungkin kurang sedikit saja. Karena dalam pendidikan kita juga ada program yang baru apa, Pancasila. B5. Ya B5 itu kan diambil keterampilannya juga. Jadi tidak hanya bermutu berbudaya, tapi juga keterampilannya. Jadi contohnya saja B5 yang kemarin pengolahan sampah, kita bisa mendaur ulang sampah menggunakan kerajinan. Jadi bermutu, mungkin ditambah nanti bermutu, terampil, berbudaya, berwawasan lingkungan. Ya mungkin menurut saya, ya menurut saya. Tidak apa-apa ya. Kita kan merumuskan, jadi malah Ini kan menurut saya. Jadi mungkin itu saja. jadi menurut Pak Gun, rumusan visi kita ditambahi Terampil, bermutu, terampil, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berdasarkan mandat Bapak dan Pak Gun ya. Ya. Terima kasih Pak Gun. Jadi inilah diskusi, kan kita bedah apa yang menjadi yang sudah kita rencanakan, ternyata dengan apa yang kita munculkan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan rumpang tadi, ternyata menurut Pak Gun selaku wakil kepala sekolah sudah bagus, sudah, tetapi perlu ditambahi. Ya Pak Gun ya, ditambahi harus terampil ya, karena apa gunanya yang pintar yang terampil ya. Satu lagi Pak Irfan, monggo. Terima kasih. Saya juga menyambung itu, mungkin menurut saya juga sudah sesuai. Kami namun perlu ada penambahan juga. Bermutu di situ kan mewakili ilmu, berbudaya itu mungkin mewakili kebudayaan. Jadi di sini kita harus kearifan lokal. Ya, itu betul harus dimasukkan berbudaya. Apa guna anak pintar tapi tidak mengenal dengan budayanya. Jadi budaya itu harus tetap kita tekankan. Berwawasan lingkungan ini yang mungkin teman-teman guru yang lain agak lupa. Berwawasan lingkungan itu kan harus dimasukkan, itu hubungannya dengan target keinginan kita untuk menuju sekolah adiwiyata. Di mana sekolah adiwiyata itu harus dimasukkan ada kata-kata tentang lingkungan. Makanya kita rumuskan berwawasan lingkungan untuk menuju sekolah adiwiyata. Yang berdasarkan iman dan takwa ini juga jelas. Anak sudah pandai, sudah berbudaya, sudah mengenal lingkungan, sudah beriman dan bertakwa dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Paiman, yaitu pembiasaan dengan sholat zuhur berjamaah, sholat dua, dan terus ini lagi yang mungkin perlu ditambahkan selain keterampil, seperti yang kita gembel-gembelkan yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, P5 itu kelihatan juga harus dimasukkan bermutu, mungkin hanya ilmunya saja, berbudaya kebudayaan saja. Kembali lagi ke Pancasilanya, mungkin bisa ditambahkan bermutu, berbudaya, terampil, berbudaya, yang ada hubungannya. Maksudnya tambahkanlah kata-kata Pancasila di situ. Karena saya sih dengan ini sekali juga betul pelajar Pancasila, semuanya Pancasila, kembali Pancasila. Nah, bagaimana rumusannya kata-kata Pancasila atau yang ada kaitannya dengan Pancasila mungkin bisa masuk di situ. Yeah. Terima kasih Pak Irfan. Yang terakhir mungkin Pak Kepala Sekolah dulu Pak. Begini, untuk visi dari SMP Negeri 3 Dongko ya insya Allah sudah terbangunnya sudah. Cuma dalam implementasinya memang ada yang sudah dijalankan secara sesungguhnya, ada yang hanya tertulis, ada yang masih berjalan, tapi berjalannya itu tertatih-tatih kelihatannya ya, kelihatan tertatih-tatih. Dan ini yang perlu dikaji ulang. Andaikan masa depan menyampaikan harus ada sesuatu yang mengaitkan dengan P5, saya cenderung kalau nanti mungkin ini ke depan kita mengutamakan
itu kan karakter. Itu dimasukkan dalam visi kita itu adalah menciptakan siswa-siswa yang berkarakter luas. Tapi ada salah satu karakter yang harus ditanamkan kepada warga sekolah, terutama di kita ke depan. Nah, terutama yang kaitannya dengan lingkungan hidup itu tidak usah ditambahkan di dalam visi, karena visi itu kan luas. Sedangkan visi ini nanti akan dimasukkan dalam misinya. Misi itu yang harus dijalankan apa dari proyek visi ini, kan begitu. Nanti di misinya itu ya masuk di situ, termasuk dari visi ini yang dituangkan dalam misi. Nah, misi ini nanti yang akan dijalankan dan seharusnya tidak hanya tertulis di dalam buku satu dokumen sekolah, tapi diimplementasikan, ya, tanda kutip, ya. Tanda kutip, walaupun dengan tertatih-tatih menyesuaikan dengan kondisi, karena semuanya yang terkait dengan visi dan misi sekolah itu kembali kepada Djarbasuki, ya, kembali ke Djarbasuki. Kalau kita mau begini pasti akan diikuti dengan yang lain, ya. Tuh, walaupun tidak sepenuhnya itu semua memerlukan biaya, tapi terutama adalah bagaimana semua dari unsur stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dari komitenya, dari orang tuanya, siswanya sendiri, ya gurunya, itu harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Saya kira itu Pak Martoyo ya. Mungkin kalau nanti disepakati tambah satu mungkin yang juga terukur, ya terukur, karena visi itu memang benar harus terukur. Apalah artinya membuat visi yang mulu-mulu tapi tidak terukur dan tidak terjangkau, itu yang terjadi malah sesuatu yang mustahil diraih dan begitu ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memotivasi dan mengarahkan tentang visi di SMP Negeri 3 Damba ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Kita kasih semangat dulu. Yes.